Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru yang belum sertifikasi. Kali ini saya akan sampaikan informasi terbaru terkait dengan pendidikan profesi guru dalam jabatan 2022 ini, Bapak Ibu sekalian. Hal mana semua guru TMT 2015 sampai 2019 bisa ikut PPG di tahun ini. Namun ada dua syarat yang harus terpenuhi dan ini akan kita bahas. Sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian adalah penyelesaian untuk Bapak Ibu guru yang belum sertifikasi, hal mana akan dibuka secara besar-besaran bagi Bapak Ibu guru baik TMT 2015 hingga 2019. Di dalam kegiatan PPG tahun ini dibedakan atas pendidikan dalam jabatan dan prajabatan. Untuk pendidikan dalam jabatan yang pertama adalah TMT 2015. Jadi ini batas maksimumnya adalah Desember 2015. PPG ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 3 bulan dengan kuota 40.000 yang dibagi dalam 2 angkatan. Ini direncanakan mulai Maret 2022 ini. Ya, kemudian PPG dalam jabatan untuk TMT 2016 sampai 2019, PPG ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 1 semester. Jadi khusus untuk Bapak Ibu TMT mengajarnya di 2016 ke 2019, maka Bapak Ibu wajib mengikuti pendidikan profesi guru ya dalam waktu 1 semester. Ini diberikan kuota 36.000, direncanakan mulai April 2022. Lalu PPG Prajabatan ini adalah model baru yang sudah mulai dibuka di tahun ini. Ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 2 semester dengan kuota 40.000. Direncanakan mulai Agustus 2022. Jadi wajib mengikuti pendidikan selama 1 tahun. Itulah arah kebijakan untuk pendidikan profesi guru di tahun 2022. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian proses PPG khusus untuk dalam jabatan 2022 ini tahapan yang harus Bapak Ibu ikuti adalah pendaftaran dan seleksi administrasi. Ini secara umum sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Terakhir kemarin adalah di tanggal 30 Januari. Berikutnya nanti akan ada seleksi akademik, ini khusus bagi Bapak Ibu yang belum di pretest. Jadi akan ada seleksi akademik khusus bagi Bapak Ibu TMT 2015. Ini barangkali sebagian sudah di pretest, ya, sebagian yang belum akan di pretest kembali. Lalu konfirmasi kesediaan apabila dinyatakan lulus pretest, ya. Kemudian penetapan calon peserta PPG tahun 2022, setelah itu lapor diri, lalu analisis materi. Ini Bapak Ibu harus analisis materinya berbasis masalah, literasi, dan HOTS. Ini 5 SKS nanti kurikulumnya. Lalu desain pembelajaran inovasinya 3 SKS, uji komprehensif, praktek pembelajaran inovatif 4 SKS, dan UKM PPG meliputi UKIN 2 hari dan UP 2 hari. Inilah muatan kurikulumnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sejak awal Januari hingga 30 Januari ini sebagian besar Bapak Ibu sekalian sudah melakukan sinkronisasi dan pengisian data di SIM PKB Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah tampilan SIM PKB. Data ini data salah satu rekan kita ya. Hal mana inilah isi dari SIM PKB setelah dilengkapi data-datanya. Di sini disebutkan belum sertifikasi, kemudian status PPG 2020-2021 bukan peserta, jadi yang bersangkutan belum masuk sebelumnya. Lalu ada keterangan di sini apabila data Bapak Ibu sudah di checklist, ini ada 2 poin utamanya yang akan di checklist nanti ya. Maka data-data Bapak Ibu sudah tervalidasi. Namun apabila Bapak Ibu menjumpai ada tanda cross di data Bapak Ibu sekalian, ada 2 halaman, maka Bapak Ibu harus perbaiki kembali. Nah, lalu terkait kebijakannya, tanggal 29 kemarin itu sudah ada sosialisasi dari pihak penyelenggara. Hal mana disebutkan di sini tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2022, pendaftaran dan seleksi administrasi ini akan segera dilakukan Bapak Ibu sekalian setelah Bapak Ibu menyelesaikan validasi data-data di SIM PKB. Berikutnya nanti bagi yang belum lulus pretest akan dilakukan seleksi akademik, itu adalah tahapan kedua. Kemudian setelah itu akan diumumkan dan Bapak Ibu akan diundang bagi yang lulus untuk melakukan konfirmasi kesediaan. Ya, Bapak Ibu yang dinyatakan lulus harus mengisi konfirmasi kesediaan, kemudian ditetapkan menjadi calon peserta PPG di tahun ini
Yang kelima adalah lapor diri. Nah, ini adalah langkah atau tahapan yang akan Bapak Ibu lalui seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Yang berikut ini adalah skema penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2022. Jadi di sini ada orientasi tentang guru masa depan, analisis materi pembelajaran berbasis literasi dan HOTS 5 SKS ini sedang dikembangkan. Ya, jadi Bapak Ibu juga akan diarahkan nanti ujinya terhadap literasi dan HOTS. Kemudian desain pembelajaran ini paling utamanya adalah PBL dan PJBL, Project Based Learning ya. Ini 3 SKS ditutup nanti UKIN ya dan UP. Itu adalah langkah-langkah penyelenggaraan PPG-nya. Lalu pengajuan formasi kebutuhan guru sampai dengan 2024 ini selaras dengan penetapan kurikulum baru. Disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, ini barangkali penting bahwasanya hingga nanti 2024 itu diproyeksi kekurangan guru adalah 1.312.759 ya, dengan asumsi pensiun di tahun 2022 ini 77.000, 2023 75.000 dan 2024 69.000, sehingga ini adalah asumsinya. Lalu akan diterapkan di 2022 ini kebutuhan guru 2022 melalui PPG Prajabatan model baru. Model baru ini ada disebutkan di sini ya. Yang pertama PPG Prajabatan transisi, ini khusus bagi Bapak Ibu yang sudah mengajar dan sekaligus nanti menjalani studi PPG. Lalu PPG Prajabatan model baru untuk CASN guru harus menjalani studi PPG dulu sebelum menjadi guru. Nah, ini adalah arah kebijakannya. Data untuk guru dalam jabatan sampai 2015 ini dijelaskan di sini. Kemudian di 2016 sampai 2019 ini ada dibuat ya, CPNS ada 25.000, PTY ini honor daerah semuanya ada total 198.480. Inilah data terbaru untuk TMT di atas 2016 ya, yang barangkali Bapak Ibu sekalian turut di dalamnya. Kemudian khusus untuk 2015 di PPG tahun ini adalah skala prioritas. Jadi pemerintah sudah punya data ini Bapak Ibu sekalian, khusus yang TMT-nya di bawah 2015 ini sudah ada prioritas dari pemerintah. Dengan rencana kuota PPG ini kalau kita lihat di sini adalah nih jenis PPG Daljab TMT sampai dengan Desember 2015, pelaksanaannya direncanakan 3 bulan ya. Kuota yang diberikan adalah 40.000, ini dibagi atas 2 angkatan. Jumlah pesertanya ini 1.138.373. PNS, CPNS, kemudian guru P3K ya. Inilah alokasinya Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk Daljab ini bagi Bapak Ibu yang sudah mengajar mulai Januari 2016 hingga 2019 ini akan ditetapkan kurikulumnya untuk 1 semester Bapak Ibu sekalian. Jadi pendidikannya adalah 1 semester. Jumlah kuotanya akan dibuka 36.000. Pesertanya di sini adalah 428.765. Jadi dari 428.765 yang diambil adalah 36.000. Nah, tentu saja hasil seleksi akademik nanti yang akan menentukan siapa yang berpeluang untuk mendapatkan kuota 36.000 ini. Ini sudah dianggarkan oleh pemerintah ya untuk tahun 2023. Lalu Prajab model baru ini pendidikannya adalah 2 semester. Kuota yang diberikan oleh pemerintah itu sebanyak 40.000 ya. Dengan asumsi ini 45.590 adalah calon peserta ini, namun belum diupdate hingga tahun 2022 ini. Jadi untuk PPG model baru ini Bapak Ibu sekalian adalah bisa bagi Bapak Ibu yang sudah mengajar maupun yang belum mengajar. Nah, inilah timeline pelaksanaan PPG tahun 2022. Jadi Januari ini adalah validasi, kemudian nanti Maret, Februari barangkali adalah tes akademik, nanti undangannya melalui SIM PKB Bapak Ibu sekalian. Kemudian Maret itu sudah akan mulai, khusus ini yang pertama ini adalah yang sudah prioritasnya yang sudah ikut tes akademik. PPG dalam jabatan angkatan 1 ini khusus TMT di bawah 2015 diberikan pesertanya 20.000 peserta. Lalu dimulai nanti pertengahan Juni hingga Agustus itu bagi PPG dalam jabatan angkatan 2 TMT di bawah 2015 20.000 peserta. Ini harus barangkali sebagian harus mengikuti tes akademik. Lalu untuk PPG dalam jab 1 semester ini khusus TMT 2016 sampai 2019 akan mulai nanti di April Bapak Ibu sekalian tahapannya ya.
Jadi di Februari hingga April ini adalah akan ada nanti tes akademik ya. Lalu yang berikut adalah PPG Prajab model baru. Ini TMT bagi Bapak Ibu yang sudah mengajar 2020 hingga 2022. Bapak Ibu akan masuk kategori ini, dan di sini ya diberikan kesempatan juga kepada Bapak Ibu yang belum mengajar. Inilah barangkali informasi terbaru terkait dengan arah kebijakan pendidikan profesi guru di tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian. Ya, yang paling utama bagi Bapak Ibu yang sudah ikut tes akademik namun belum menjadi peserta PPG 2021, tinggal menunggu panggilan saja. Namun bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti tes akademik, dipersiapkan ada 4 kualifikasi yang harus nanti Bapak Ibu penuhi agar dinyatakan sebagai peserta Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga di tahun ini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan satu kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.